Kalau ini bener nggak? Jadi kalau misalnya dia lagi kesel lagi apa, kalau di rumah tuh, oke, Alea kamu lagi kesel, lagi marah-marah, lagi ini, kita diem dulu, ada waktu tenang dulu. Betul. Kamu punya emosi apa keluarin, habis itu kita bicara gitu. Betul, kan itu proses STAR kan, stop, think, act, and reevaluate. Nah, tadi berarti kenapa banyak orang yang depresi? Salah satunya mungkin trigger dari masa kecil, which is ada 2 yang paling utama, yaitu shame sama guilt. Dikondisikan dari kecil 2 hal ini tidak sempurna untuk dia gitu, atau terus di feeding soal itu. Karena kalau aku melihat si proses perjalanan gangguan jiwa tuh sebenarnya udah dimulai dari perut emaknya sih. Bahaya bener ya berarti ya. Iya kan, proses neurodevelopmental paling cepat tuh kan ada di perut emaknya kan, di 9 bulan kehidupan itu. Kebayang gak sih kalau emaknya misalnya tidak siap secara ekonomi buat memberikan gizi baik buat anak-anaknya. Berarti dari gizi pun ngaruh? Gizi sangat pengaruh. Yang menentukan si neuronnya padat atau enggak tuh kan dari gizi. Yang kedua proses. Enggak semua ibu hamil tuh kan beruntung suaminya pengen dengerin suara babynya kan, walaupun cuma nendang doang, sisanya suara usus yang lain kelaparan kan gitu. Dia pikir ini nendang saya. Iya, ini suara bayinya ngomong sama gue papa pada kruk ya. Enggak nih, kangkung lewat gitu kan. terus Itu kan nggak ada tuh momen attachment itu tuh nggak ada. Jadi anak tuh sebenarnya sudah bisa merasakan dia dicintain atau enggak semenjak dari perut emaknya. Gitu ya ternyata ya. Nah jadi kalau di rumahnya kayak perang dunia kan, kebayang ya, emaknya yang dia dengar cuma suara tangisan. Nanti ketika tumbuh kembang, kita tahu kalau bapak ibunya sering berantem, keluarga pembentuknya kan seperti apa. Nanti dia masa toddler dan golden periodnya ya hadir dengan masa-masa kekerasan seperti itu. Dan itu menurunkan sinaps otak yang sarafnya. Terus udah gitu nanti dia masa remaja ya tinggal meletek, tinggal telur pecah sih sebenarnya. Karena secara fisiologis memang tidak sempurna. Betul. Secara psikologis tidak matang. Tapi aku mau bahas itu dua hal itu karena kebanyakan orang ya kalau kita lagi ngobrol gitu kan, mereka mengkategorikan gangguan kejiwaan ini ke dalam psikologis, ya kan, kayak tadi ya, ada shame, ada guilt, dulu pernah ada trauma apa. Tapi aku tertarik sama aspek yang satu lagi, which is fisiologisnya. Artinya secara fisik, komposisi otaknya, kalau tadi mungkin neuron tidak sempurna, sinapsis dan lain-lain, atau chemical di kepala gitu. Berarti memang katakanlah gangguan kejiwaan, depresi. Berarti kemungkinan memang ada 2 nih. Satu secara psikologis masa kecil kayak tadi. Dan fisiologis, emang komposisi otak lu tuh bikin lu gampang depresi gitu. Bener, kan konsepnya jiwa tuh bio, psiko, sosial, cultural, spiritual kan. Biologik bicara tentang fisik dan otak. Psikologis bicara mengenai dukungan support secara psikologis yang kita miliki. Social life bicara tentang stigma, bicara tentang